Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan karena Ia senantiasa masih menjaga dan melindungi kita sehingga kita boleh ada di hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, apa yang kami baca dan renungkan itu boleh kami mengerti dan boleh kami pahami, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami. Amin. Pembacaan kita di saat ini terdapat dalam 2 Korintus 15 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di hari ini, Selasa 6 September 2022, yaitu kuasai diri hadapi tantangan pelayanan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Ungkapan ini hendak menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya pelayanan firman itu tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang harus menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu ada kalanya bersumber dari diri pribadi, misalnya karena kelalaian, sehingga tidak menghayati dengan sungguh-sungguh pelayanan itu, ataupun dari dalam keluarga seperti perselisihan suami istri, orang tua dan anak, dari jemaat cuma suka mendengar pengkhotbah tertentu dan tidak mau yang lain, dan dari masyarakat sekitar pelayanan karena perbedaan agama dan suku. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pembacaan firman hari ini menjelaskan tentang tantangan pelayanan yang berasal dari luar jemaat oleh orang-orang tertentu. Paulus dianggap seperti orang yang tidak waras atau tidak menguasai diri dalam menyampaikan Injil. Paulus tidak menanggapi mereka. Paulus tidak menanggapi mereka sebab baginya apa yang ia lakukan adalah untuk Tuhan Allah. Bahkan Paulus meyakini bahwa pelayanannya dilakukan karena kasih Yesus Kristus yang menguasai dia dan rekan-rekannya. Semua yang dilakukan adalah untuk menghormati Allah. Jadi bukan hanya takut akan Allah yang memotivasi pelayanan, tetapi kasih Yesus Kristus yang menguasai kerja pelayanan mereka. Mereka tahu bahwa karena kasih Yesus Kristus yang besar, di mana Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kepentingan keselamatan manusia, yang mengerahkan pelayanan mereka dan tidak egois dengan mempertahankan kemuliaan surgawi yang dimilikinya. Sebaliknya, Dia rela mati untuk semua orang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, menghadapi tantangan pelayanan dapat saja melemahkan iman. Kita harus menguasai diri dengan berpegang pada
Yesus Kristus yang rela berkorban untuk mengalahkan semua tantangan, dan bukan sebaliknya, tantangan yang mengalahkan iman. Kalau kita yakin bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita, maka kita juga harus mematikan kehidupan lama kita yang suka menyenangkan diri sendiri dan membaharui diri agar hidup menjadi menyenangkan Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini akan memotivasi kehidupan kami, sehingga kehidupan yang kami jalani itu sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini yang akan kami jalani dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah kasih setia-Mu akan terus menyertai kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.